Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bunun Firdausi dari kelompok 3. Di sini saya bersama 7 rekan saya yang akan menyampaikan presentasi hari ini dengan tema Memory Cache. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu Memory Cache. Memory cache adalah jenis memori komputer berkecepatan sangat tinggi yang bertindak sebagai penyangga buffer atau prosesor CPU dan memori utama RAM. Fungsi utamanya menyimpan data dan instruksi yang paling sering digunakan oleh CPU dan mengurangi waktu tunggu CPU dalam mengambil informasi dibandingkan jika harus mengambilnya langsung dari RAM yang lebih lambat. Oke, untuk selanjutnya yaitu mengapa memori cache itu penting, yaitu memiliki 3 alasan, yaitu yang pertama mengurangi latensi, maksudnya yaitu cache penyimpanan data dekat dengan CPU, memotong waktu akses dari ratusan situs menjadi hanya beberapa situs. Yang kedua yaitu meningkatkan throughput, artinya CPU dapat memproses lebih banyak instruksi per detik karena tidak sering menunggu data dari RAM. Yang ketiga yaitu efisiensi daya, akses memori yang lebih cepat berarti konsumsi energi lebih rendah dan sistem lebih hemat daya. Artinya yaitu cache itu penting karena 3 alasan. Yang pertama itu mengurangi latensi, yang kedua yaitu meningkatkan throughput, dan yang ketiga efisiensi daya, artinya yaitu akses yang cepat sama dengan kerja yang lebih ringan. Kemudian jenis-jenis memory cache. Setiap level cache memiliki ukuran kecepatan yang berbeda, membentuk hierarki memorial yang optimal. Yang pertama yaitu DL1 32 sampai 180 GB, artinya paling dekat dengan CPU, tercepat, kapasitas terkecil. Yang kedua yaitu L2 yaitu 256 KB sampai 4 GB per core, artinya yaitu kecepatan dan kapasitas menengah. Yang ketiga yaitu 4 sampai 32 MB, artinya dibagi antar semua core, lebih lambat, kapasitas besar. Artinya yaitu dari slide ini yaitu tercepat yaitu L1 yaitu 32 sampai 128 GB, yang kedua yaitu 256 GB, yang keempat yaitu 4 MB, yang ketiga yaitu 4 sampai 32 MB. Intinya ketika level bekerja sama membentuk memori yang sedang antara kecepatan dan kapasitas. Saya Ahmad Fahru Reza, saya akan menjelaskan untuk slide 5, melanjutkan presentasi dari slide sebelumnya. Di sini saya menjelaskan bagaimana memory cache bekerja. Pertama, CPU meminta, yaitu CPU memulai proses dengan meminta data atau instruksi yang dibutuhkan untuk menjalankan suatu tugas, sehingga sistem harus segera menyediakan data tersebut agar proses tetap cepat. Lalu, yang kedua, cache hit, yaitu sistem mengecek cache. Jika data ditemukan cache hit, data langsung dikirim ke CPU dengan sangat cepat, tanpa perlu mengambil dari memori lain. Selanjutnya, yang ketiga yaitu cache miss, yaitu data tidak ada RAM, ambil dari RAM. Maksudnya, jika data tidak ada di cache, CPU harus mengambil data dari RAM yang lebih lambat, sehingga prosesnya membutuhkan waktu lebih lama dan bisa menghambat kinerja. Selanjutnya yang keempat atau yang terakhir yaitu setelah data berhasil diambil dari RAM, data tersebut kemudian disimpan ke dalam cache agar jika dibutuhkan lagi, CPU dapat mengaksesnya dengan lebih cepat. Untuk di bawah. Sekian penjelasan dari slide 5 dari saya. Baik, untuk selanjutnya yaitu alamat fisik versus alamat logis. Alamat logis yaitu dihasilkan oleh CPU saat menjalankan program atau proses fleksibel, sedangkan alamat fisik yaitu digunakan oleh hardware setelah ditranslasikan oleh MMU lebih aman daripada alamat logis.
Saya Ranabir Nurendra akan mempresentasikan halaman ke-7. Algoritma penggantian change. Algoritma penggantian change adalah saat change penuh dan data baru perlu disimpan. Algoritma penggantian menentukan data mana yang dikeluarkan. Contohnya ada 3. Contoh pertama LRU, kedua VIVO, ketiga LVO. Yang pertama, LRU singkatan dari Last Recently Used adalah mengganti data yang paling lama tidak digunakan, paling umum dan efektif untuk sebagian besar beban kerja. Kedua, VIVO singkatan dari Fetch In dan Fetch Out adalah mengganti data yang pertama kali masuk ke change. Sederhananya, namun kurang optimal untuk pola akses saja. Ketiga, LVU singkatan dari Least Frequently Used adalah mengganti data yang paling jarang diakses, efektif untuk data dengan pola penggunaan yang jelas dan konsisten. Selanjutnya akan dipresentasikan kelompok saya. Di sini saya akan bahas cacat koherensi. Dalam sistem multi-core, setiap core memiliki stage L1 dan L2-nya sendiri. Tes koherensi memastikan bahwa semua core melihat nilai dari data yang sama dan konsisten, mencegah terjadinya konflik atau inkonsistensi data. Protokol Messi di sini modifikasinya eksklusif, share, invalid digunakan untuk mengelola status data di setiap test core secara terkoordinasi. Di sini untuk pengelolanya kita bisa lihat di sini ya. Oke. Mungkin lanjut ke slide berikutnya. Baik, di sini saya Ahmad Zulfikri Mutakin akan melanjutkan pada slide ke-9, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi kinerja change. Ya, sebelumnya saya ulangi sedikit. Change adalah komponen penting dalam komputer yang berfungsi mempercepat akses data. Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi kinerjanya, yaitu ada 4 ini. Yang pertama, ukuran change. Ya, ukuran change. Semakin besar change, semakin banyak data yang bisa disimpan, sehingga peluang change hit meningkat. Namun ukuran besar juga bisa menambah latensi akses. Yang kedua, associativity. Ini menentukan fleksibilitas, ya. Penempatan data di dalam change, nilai associativity yang lebih tinggi biasanya meningkatkan bitrate, tapi juga membuat desain lebih kompleks. Yang ketiga, pola akses program, yaitu program yang memiliki lokalitas temporal dan spasial yang baik akan lebih sering menghasilkan change hit, sehingga performa meningkat secara alami. Yang terakhir yaitu ukuran change line. Setiap kali terjadi change miss, data dipindahkan dalam blok tertentu. Pada prosesor modern, ukuran umum change line adalah 64 bit. Dengan memahami keempat faktor ini, kita bisa melihat bagaimana desain change berpengaruh langsung terhadap kecepatan dan efisiensi sistem komputer. Baik, dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk poin pertama mengenai hierarki, kita telah membahas bagaimana hierarki memori mulai dari L1, L2 hingga L3 bekerja bersama sebagai sebuah tim. Struktur terlapis ini bukan hanya soal penyimpanan, tetapi strategi untuk menciptakan akses data yang sangat cepat dan efisien bagi prosesor. Untuk poin yang kedua yaitu hit rate. Kunci dari efisiensi ini adalah hit rate yang tinggi, tetapi hal ini dapat dicapai melalui kombinasi antara algoritma penggantian yang cerdas seperti LRU, FIFO, LFU, dan pola akses data yang baik. Semakin tinggi hit rate-nya, maka semakin optimal pula performa sistem kita. Yang ketiga yaitu mengenai koherensi. Dalam era sistem multi-core saat ini, change koherensi sangat krusial. Ini menjamin bahwa meskipun setiap core memiliki change sendiri, data yang diolah tetap konsisten dan tidak terjadi konflik informasi. Mungkin cukup sekian penjelasan mengenai
Memory Change dari kelompok kami berharap penjelasan singkat ini bermanfaat untuk menambah wawasan kita semua mengenai arsitektur komputer. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yawre